Salam sejahtera buat penonton semua. Salam sejahtera buat kita semua. Kasus penembakan bos rental mobil ini, kemudian ini menjadi berita yang hangat. Artinya sepanjang kasus ini tidak dibuka seterang-terangnya, tidak dibuka seterbuka-terbukanya, pasti masyarakat penasaran. Karena telah menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Apalagi seseorang ini merupakan pemilik mobil yang telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Ajat Sudrajat. Kita sudah mengikuti di dalam media sosial begitu banyak atau begitu masif pemberitaannya, dan akhirnya ditemukan ada 3 tersangka itu dari TNI Angkatan Laut, TNI AL. Lalu pihak dan Puspom dan juga Pangko Armada memberikan keterangan pers. Nah, bagi kami keterangan pers ini yang menjadi catatan dan poin-poin pentingnya. Dari paparan yang disampaikan dalam konferensi pers itu, memang Pangko Armada itu menyatakan masih mendapatkan informasi awal. Tetapi informasi awal itu adalah tentang adanya pengeroyokan terhadap anggota Angkatan Laut, anggotanya mereka. Karena menurut para tersangka ini, mereka membeli mobil. Lalu kemudian mobil yang mereka beli itu dikejar oleh beberapa orang untuk disuruh kembalikan, kira-kira seperti itu. Jadi menurut Pangko Armada dan juga dan Puspom AL, bahwa untuk sementara ini kasusnya adalah kasus pembelian mobil. Sementara dari versi si korban, versi yang pemilik mobil, bahwa jelas sekali uraiannya, paparannya, kronologisnya menurut kami itu lebih runut gitu ya. Dari mulai terjadinya sewa menyewa yang dilakukan Ajat Sudrajat tanggal 31 Desember 2024 itu dengan alasan untuk menjemput sang mertua. Lalu kemudian setelah berjalan beberapa hari, ternyata GPS yang ada di mobil yang dirental itu diputus. Dari 3 GPS yang ada, 2 telah diputus. Nah, kita mulai bertanya, untuk apa diputus? Kalau memang Ajat Sudrajat ini orang baik, perental mobil yang baik, untuk apa GPS itu diputus? Itu dari situ saja sudah kelihatan. Nah, mungkin dia merasa dengan diputusnya 2 aliran GPS itu dia akan aman. Ternyata ada 1 lagi aliran GPS yang belum diputus. Mungkin dia tidak tahu letaknya di mana. Karena ternyata ada 3 GPS yang terpasang di Honda Brio itu. Nah, atas dasar itulah kemudian pihak dari bos rental mobil ini bersama timnya melacak mobil itu dan mengikuti keberadaan mobil itu. Sampailah di Tol Merak, Tangerang Merak itu. Nah, di sanalah mereka sudah ketemu 1 kali dan dipepet, dikatakan agar mobil diserahkan. Dari pembicaraan itu sebetulnya pihak bos rental mobil ini menyatakan agar diserahkan karena mereka sebagai pemilik. Nah, akan tetapi pihak TNI AL yang mengendarai mobil itu mengacungkan pistol, mengeluarkan pistol, sehingga pihak dari pemilik mobil itu mundur karena ketakutan. Nah, dari sana mereka pergi ke kantor Polsek Cinangka. Nah, itu sudah merupakan rangkaian tersendiri di mana pihak Polsek Cinangka akhirnya tidak bersedia mendampingi mereka, sekalipun mereka sudah menyatakan bahwa mereka adalah pemilik mobil yang direntalkan, mereka bukanlah
dari leasing untuk menarik mobil, bukan, tetapi pihak Polsek Cinangka tidak bersedia. Nah, kami ingin coba kembali kepada statement atau pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Pangko Armada RI, Bapak Denny. Nah, kami sebetulnya lebih berharap pemeriksaan terhadap para tersangka dari TNI AL ini dilakukan secara intensif agar dapat keterangan yang lebih utuh, agar kemudian tidak terlalu dini untuk disampaikan, agar masyarakat ini betul-betul juga mendapatkan informasi yang utuh. Tetapi sangat disayangkan karena informasi yang keluar adalah bahwa ini adalah soal jual beli mobil, lalu kemudian dikatakan bahwa ada pengeroyokan terhadap oknum TNI AL. Kami berpikir begini, kalau misalnya benar bahwa oknum TNI AL ini memang membeli mobil dengan adanya transaksi jual beli mobil, kenapa pihak TNI AL itu ketika bertemu dengan pihak bos rental mobil mengeluarkan senjata? Rasanya dia tidak perlu takut, apalagi dia seorang tentara, apalagi dia pemilik senjata. Rasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalaupun misalnya pada saat itu mobil berhasil ditarik, kemudian pasti pihak TNI AL bisa menjumpai si pemilik mobil dan menjumpai si penjual mobil, Ajat Sudrajat itu. Itu yang pertama, pemikiran kami. Lalu yang kedua, kalau memang itu adalah transaksi normal, transaksi biasa, kenapa harga mobil itu begitu murah? 40 juta. Mungkin pihak dari TNI AL mengatakan itu masih DP. Karena katanya harga mobil itu tadinya 130 juta. Hanya saja itu DP 40 juta karena surat-surat tidak ada. Muncul lagi pertanyaan kita. Rasa penasaran kita muncul. Kenapa mau membeli sebuah barang yang tanpa surat-surat? Kan ini kan satu tindakan-tindakan yang konyol. Sekalipun mungkin masih beralasan lagi nanti akan disusulkan. Apakah masih bisa percaya hari ini kita memberikan uang tanpa ada satu surat pun untuk menjadi pegangan bagi kita? Uang 40 juta bukan sedikit, dikeluarkan dengan uang 40 juta tanpa ada surat-surat. Nah, dari situ saja kita mulai mencurigai kenapa seorang oknum TNI mau membeli mobil tanpa ada surat. Nah, jadi maksud kami adalah sebaiknya dilakukan pemeriksaan secara intensif agar kemudian pihak Puspom AL juga nanti dari pihak kepolisian Banten melakukan juga pemeriksaan, lalu kemudian seluruh pemeriksaan ini disandingkan agar kita mendapatkan cerita yang utuh dan benar, agar kita masyarakat ini tidak seperti dikelabui. Kita tahu bahwa masalah-masalah yang terjadi di masyarakat kita ini itu luar biasa banyak. Persoalan-persoalan itu rasanya tiada henti. Ya, nah, ini sekarang terjadi tembak-menembak. Seorang bos rental itu ditembak. Kita mendengar di Sulawesi ada seorang pengacara ditembak. Seorang polisi poluan membakar suaminya. Jadi artinya begitu banyak persoalan-persoalan yang setiap hari didengar oleh masyarakat, sehingga rasanya pikiran kita ini hanya dipenuhi dengan masalah-masalah, dan akhirnya kita sendiri mulai hilang kepercayaan juga kepada para penegak hukum. Belum lagi kita mendengar adanya pembuatan uang palsu.
Nah, jadi kembali kepada keterangan yang disampaikan oleh Pangku Armada dan juga dan Puspom AL tadi, kami berharap segeralah lakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas agar masyarakat juga tidak melakukan penghakiman. Karena ketika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang valid dari institusi yang resmi, maka masyarakat akan mencari sendiri melalui cara-caranya, yang mana itu menurut kita juga tidak sehat, karena itu juga bisa melakukan penghakiman secara sepihak. Jadi itu saja mungkin yang ingin kami sampaikan. Semoga kita punya kesadaran bersama untuk menyelesaikan masalah ini dengan tuntas dan jernih. Terima kasih.